Indonesia adalah negeri yang penuh dengan kisah mistis dan legenda. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat percaya bahwa alam ini bukan hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Di antara cerita-cerita tersebut, ada 7 sosok ratu gaib yang dipercaya menguasai wilayah-wilayah tertentu di Nusantara. Siapa saja mereka? Inilah 7 ratu gaib Nusantara, penguasa alam tak kasat mata. Mari kita simak. Pertama, Nyi Roro Kidul. Nama ini tentu sudah sangat populer. Ia dikenal sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Dalam legenda, Nyi Roro Kidul awalnya adalah Putri Kandita, putri Raja Pajajaran yang terkena kutukan hingga menderita penyakit mengerikan. Putri Kandita kemudian bersemedi dan menceburkan diri ke Laut Selatan, hingga akhirnya sembuh dan dipercaya berubah menjadi penguasa gaib Laut Selatan. Hingga kini, banyak mitos berkembang tentang dirinya, salah satunya larangan memakai baju hijau di pantai selatan, karena dipercaya bisa membuat orang terseret ke istana gaibnya di dasar laut. Kedua, Nyi Blorong. Ia sering disebut sebagai Panglima Kerajaan Gaib Pantai Selatan. Kisahnya menggambarkan sosok perempuan cantik yang kejam dan memiliki kekuatan ular. Dalam beberapa versi cerita, Nyi Blorong adalah siluman ular yang bisa memberi pesugihan. Konon, orang yang membuat perjanjian dengannya akan mendapat kekayaan, tetapi dengan tumbal yang mengerikan. Sosoknya sering dipandang sebagai kebalikan dari Nyi Roro Kidul, yang dianggap lebih welas asih. Ketiga, Dewi Lanjar. Jika Nyi Roro Kidul menguasai Laut Selatan, maka Dewi Lanjar dipercaya sebagai penguasa Laut Utara, terutama di daerah Pekalongan. Nama aslinya adalah Rara Kuning, seorang wanita yang mengalami kisah cinta tragis. Setelah suaminya meninggal, ia melakukan perjalanan spiritual dan akhirnya mendapat restu dari Nyi Roro Kidul. Sejak saat itu, Rara Kuning dikenal sebagai Dewi Lanjar, penjaga Laut Utara yang melindungi para nelayan dan memberikan berkah bagi masyarakat pesisir. Keempat, Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Masyarakat Lombok percaya bahwa Gunung Rinjani dijaga oleh sosok gaib bernama Dewi Anjani. Ia digambarkan sebagai ratu jin yang baik hati dan bijaksana. Kisahnya bahkan dikaitkan dengan asal-usul kehidupan manusia di Pulau Lombok. Hingga kini, sebelum melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, masyarakat adat Sasak sering melakukan ritual khusus untuk meminta izin kepada Dewi Anjani. Konon, di waktu tertentu, ada yang bisa melihat istananya di Segara Anak, Danau Kawah di Puncak Rinjani. Kelima, Nyi Pelet. Nama ini lekat dengan ilmu pengasihan. Ia digambarkan sebagai perempuan cantik yang menguasai ajian jaran goyang, sebuah ilmu gaib untuk menaklukkan hati lawan jenis. Namun di balik itu, Nyi Pelet dikenal menyimpan sisi kelam. Ia disebut-sebut menggunakan pria-pria yang terpikat kepadanya sebagai tumbal demi menjaga kecantikannya agar tetap awet muda. Kisahnya membuat nama Nyi Pelet identik dengan ilmu cinta berbau mistis. 6. Nyai Gadung Melati dari Gunung Merapi. Legenda dari Merapi menceritakan tentang sosok gaib ini yang diyakini sebagai pemimpin makhluk halus di gunung berapi paling aktif di Jawa. Ia digambarkan sebagai perempuan cantik yang berpakaian hijau daun, bertugas menjaga kesuburan alam Merapi. Dalam sebuah kisah, Nyai Gadung Melati terkena kutukan hingga berubah menjadi arca, tetapi masyarakat percaya bahwa rohnya masih bersemayam di alam gaib dan tetap melindungi warga lereng Merapi hingga sekarang. Ketujuh, Dewi Sri, Sang Dewi Padi. Kisah Dewi Sri tersebar hampir di seluruh Indonesia, meski dengan versi yang berbeda-beda. Ia dipercaya sebagai lambang kesuburan dan sumber kehidupan. Dalam cerita rakyat Jawa, kematiannya membawa berkah besar, karena dari tubuhnya tumbuh berbagai tanaman pangan, dari padi, kelapa, hingga umbi-umbian. Itulah sebabnya masyarakat agraris di Nusantara menjadikan Dewi Sri sebagai simbol kesejahteraan. Bahkan hingga kini, ritual penghormatan kepadanya masih dilakukan. Itulah 7 ratu gaib yang melegenda di Nusantara. Mereka bukan sekadar kisah mistis, melainkan juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa masyarakat dahulu selalu berusaha menjelaskan kehidupan melalui mitos, simbol, dan cerita.
Hingga kini, nama-nama mereka tetap hidup, menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang penuh warna dan misteri. Demikianlah pembahasan kali ini tentang 7 Ratu Gaib Nusantara, misteri penguasa alam tak kasat mata. Yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.